Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah Islami penuh hikmah. Perjalanan Palestina menuju pengakuan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah sekadar catatan diplomasi. Ia adalah kisah panjang yang dipenuhi luka, pengkhianatan, harapan, dan perlawanan. Sejak awal, isu Palestina selalu menjadi titik panas di forum internasional, membelah dunia ke dalam dua kubu. Mereka yang berdiri di sisi kemerdekaan dan keadilan, dan mereka yang justru memilih mendukung status quo demi kepentingan geopolitik. Disinilah PBB, sebuah organisasi yang seharusnya menjadi simbol netralitas dan penegakan hukum internasional, berulang kali dipaksa menghadapi ujian terberatnya. Palestina bukan hanya soal sepetak tanah di Timur Tengah. Ia adalah simbol perjuangan bangsa yang terjajah, sekaligus medan perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Setiap kali nama Palestina disebut di ruang sidang Majelis Umum, dunia seakan berhenti sejenak. Para diplomat tahu, isu ini tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme, konflik agama, perang geopolitik, hingga aliansi-aliansi militer. Karena itu, ketika Palestina berulang kali mencoba masuk sebagai anggota penuh PBB, perlawanan dari pihak yang menentang selalu datang dengan keras, seolah menutup pintu sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh. Pada September 2011, Palestina membuat gebrakan bersejarah. Presiden Mahmud Abbas berdiri di podium Majelis Umum PBB di New York dan menyampaikan permohonan resmi agar Palestina diterima sebagai anggota penuh. Momen itu disambut tepuk tangan panjang. Bahkan sebagian besar negara-negara berkembang berdiri untuk memberikan penghormatan. Namun euforia itu tak berlangsung lama. Permohonan Palestina harus melewati Dewan Keamanan PBB, dan disinilah batu besar menghadang. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, sejak awal sudah menyatakan akan menggunakan hak veto mereka. Washington menegaskan bahwa jalan menuju negara Palestina hanya bisa dicapai melalui negosiasi langsung dengan Israel, bukan lewat forum internasional. Bagi Palestina, alasan ini terdengar seperti jebakan. Bagaimana mungkin ada negosiasi adil ketika pihak yang menindas duduk sejajar tanpa ada wasit yang netral? Benar saja, permohonan Palestina akhirnya terhenti di meja Dewan Keamanan. Veto Amerika membuat langkah itu gagal total. Palestina tetap tidak mendapatkan kursi penuh di PBB, dan status mereka kembali terombang-ambing. Meski begitu, peristiwa 2011 menjadi bukti bahwa mayoritas dunia mulai berani secara terbuka mendukung Palestina, meski harus berhadapan dengan kekuatan superpower. Setahun setelah kegagalan itu, Palestina kembali menggebrak. Pada 29 November 2012, Majelis Umum PBB menggelar voting penting. Resolusi itu berisi usulan untuk memberikan status baru bagi Palestina, negara pengamat non-anggota. Hasilnya mencengangkan, 138 suara mendukung, hanya 9 menolak dan 41 abstain. Suasana ruang sidang pecah. Delegasi Palestina berdiri dengan air mata, sementara banyak negara sahabat memberikan tepuk tangan meriah. Meski status itu belum menjadikan Palestina anggota penuh, kemenangan ini memiliki makna besar. Dengan status baru itu, Palestina bisa bergabung dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional, ICC, yang berarti mereka bisa menuntut Israel atas kejahatan perang. Israel marah besar. Perdana Menteri saat itu, Benjamin Netanyahu, menyebut langkah PBB sebagai aksi sepihak yang merusak perdamaian. Amerika Serikat pun kecewa, tetapi tidak bisa berbuat banyak, karena ini bukan keputusan Dewan Keamanan, melainkan Majelis Umum. Dari sinilah, jalan panjang Palestina menuju pengakuan semakin terbuka, meski jalannya masih penuh ranjau. Setelah 2012, status Palestina di PBB membawa perubahan signifikan. Mereka semakin aktif di forum internasional, ikut menandatangani berbagai konvensi, dan makin berani membawa kasus-kasus pelanggaran Israel ke meja hukum global. Namun setiap langkah maju selalu dibayar mahal. Israel meningkatkan blokade, memperluas pemukiman ilegal di tepi barat, dan melancarkan operasi militer berkala di Gaza. Setiap kali roket berterbangan, setiap kali rumah-rumah runtuh, simpati dunia kepada Palestina justru semakin besar. Negara-negara Eropa mulai banyak yang secara terbuka mengakui Palestina. Meski tak semua, di Amerika Latin, dukungan mengalir deras. Afrika pun mayoritas berdiri di sisi Palestina. Namun tetap saja ada poros kekuatan yang bersikeras menolak, dengan alasan keamanan Israel, stabilitas kawasan, atau sekadar mengikuti jejak Washington. Puncak baru perjuangan itu datang pada Mei 2024.
Majelis Umum PBB kembali menggelar voting mengenai resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina. Kali ini atmosfernya terasa berbeda. Dunia sudah menyaksikan terlalu banyak tragedi. Dari bombardir Gaza hingga pembunuhan sipil yang tak berujung. Tekanan publik internasional begitu kuat, terutama dari generasi muda di berbagai negara yang turun ke jalan menuntut keadilan. Hasil voting itu membuat sejarah. Dari 193 negara anggota, 143 menyatakan setuju, 9 menolak, dan 25 abstain. Tepuk tangan membahana di ruang sidang, sebagian delegasi berdiri memberi penghormatan. Palestina kembali gagal masuk ke keanggotaan penuh karena Dewan Keamanan tetap menjadi benteng terakhir. Tetapi angka itu bukan sekadar angka. Ia adalah simbol perubahan besar. 143 suara setuju berarti mayoritas dunia mendukung Palestina. 25 abstain menunjukkan masih ada negara yang ragu-ragu, takut menyinggung sekutu mereka, dan 9 suara penolak, meski kecil jumlahnya, justru menjadi sorotan paling tajam. Bagaimana mungkin, di tengah arus besar solidaritas global, masih ada negara yang berani berkata tidak? Pertanyaan itu menggema di ruang publik internasional. Media global berlomba-lomba mengulas siapa saja mereka, apa motivasinya, dan bagaimana masa depan hubungan diplomatik setelah keputusan itu. Dari sinilah daftar kecil itu, 9 hingga 10 negara penolak Palestina, menjadi bahan perdebatan panas. Mereka bukan sekadar angka, melainkan simbol perlawanan terhadap arus sejarah yang semakin deras. Keputusan 2024 seakan menegaskan dua wajah PBB. Di satu sisi, organisasi ini berhasil menunjukkan bahwa mayoritas dunia mendukung keadilan dan kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain, masih ada minoritas kecil yang menolak dengan keras, meski alasan mereka seringkali terdengar lebih politis ketimbang moral. Inilah yang kemudian melahirkan spekulasi, teori, dan bahkan kemarahan publik. Siapa sesungguhnya di balik suara penolakan itu? Apakah hanya sekadar negara-negara kecil yang mencari perlindungan dari Amerika dan Israel? Ataukah mereka bagian dari agenda besar untuk menunda kemerdekaan Palestina selama mungkin? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab tuntas pada itu. Namun, semua orang tahu bahwa gelombang sejarah sedang bergerak, dan cepat atau lambat, Palestina akan mencapai titik pengakuan penuh. Sementara itu, dunia menunggu babak berikutnya, momen yang lebih menentukan, yang akan datang tidak lama lagi, dan akan membuat sorotan pada negara-negara penolak itu semakin tajam. Momen itu akhirnya benar-benar tiba pada 12 September 2025. Majelis Umum PBB menggelar sidang istimewa yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi New York tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Sorotan kamera media internasional menyorot setiap detail. Dari wajah tegang para diplomat hingga spanduk kecil bertuliskan Justice for Palestine yang diangkat aktivis di luar gedung PBB. Suasana New York hari itu bukan sekadar forum diplomasi biasa. Dunia seolah tahu bahwa ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam konflik Palestina-Israel. Hasilnya kembali menggetarkan dunia. Mayoritas besar anggota Majelis Umum mendukung resolusi itu. Dukungan mengalir dari Asia, Afrika, Amerika Latin, bahkan sebagian besar Eropa. Namun seperti yang sudah diduga sebelumnya, masih ada suara-suara yang menolak dengan tegas. 10 negara berdiri di garis penolakan, menentang arus besar solidaritas dunia. Daftar itu langsung menjadi headline Amerika Serikat, Israel, Argentina, Republik Ceko, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Daftar itu sederhana, hanya 10 nama negara. Namun di baliknya tersimpan narasi yang jauh lebih kompleks, karena tiap negara tidak berdiri di barisan itu tanpa alasan. Masing-masing punya kalkulasi politik, ekonomi, ideologi, dan bahkan spiritualitas. Maka pertanyaan yang bergema dari New York hingga ke sudut-sudut dunia Arab hanyalah satu. Apa sebenarnya yang mendorong mereka berkata tidak di tengah arus besar sejarah? Tak ada yang terkejut ketika Amerika Serikat berada di barisan penolak. Washington sudah sejak lama menjadi benteng utama bagi Israel. Tapi 2025 memberikan nuansa baru. Tekanan domestik di Amerika Serikat semakin besar. Demonstrasi pro-Palestina marak di berbagai kota besar, dari New York, Chicago, hingga Los Angeles. Kaum muda Amerika, termasuk banyak Yahudi progresif, lantang bersuara menentang pendudukan Israel. Namun, di ruang sidang PBB, suara Amerika tetap bulat menolak. Pemerintah Amerika Serikat berdalih bahwa deklarasi itu mengabaikan kebutuhan negosiasi langsung dan tidak akan membawa perdamaian sejati. Tapi bagi banyak orang, alasan itu hanyalah topeng.
Di baliknya, kekuatan lobi pro-Israel seperti AIPAC dan jaringan politik evangelis memainkan peran besar. Washington masih terikat pada janji tak tertulis, menjaga eksistensi Israel dengan segala cara. Dengan penolakan itu, Amerika seakan berkata pada dunia bahwa mereka lebih memilih mempertahankan aliansi lamanya daripada mengikuti arus besar keadilan global. Dan ironisnya, semakin mereka keras menolak, semakin citra mereka runtuh di mata publik internasional. Israel tentu saja berada di garis terdepan. Bagi Tel Aviv, pengakuan internasional terhadap Palestina berarti ancaman eksistensial. Pengakuan itu bukan sekadar simbol, melainkan konfirmasi atas batas wilayah 1967 yang mencakup Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Itu artinya, klaim Israel atas Yerusalem tak terbagi akan runtuh di depan mata dunia. Karena itu, Israel tidak sekadar menolak, tetapi juga melancarkan kampanye diplomasi besar-besaran sebelum voting berlangsung. Duta besar Israel di berbagai negara aktif melobi, mengingatkan, bahkan menekan sekutu kecil mereka untuk ikut berkata, tidak. Namun dunia tahu, penolakan Israel adalah refleksi dari ketakutan mendalam. Sebab begitu Palestina diakui secara penuh, status Israel sebagai negara yang lahir dari pendudukan akan semakin sulit dipertahankan. Nama Argentina di daftar penolak menjadi salah satu yang paling mengejutkan. Sebab selama bertahun-tahun, negara Amerika Latin ini dikenal vokal dalam isu hak asasi manusia dan sering berdiri di sisi negara-negara tertindas. Namun sejak pergantian pemerintahan yang lebih condong ke kanan, arah kebijakan luar negeri mereka berubah drastis. Buenos Aires kini lebih dekat ke Washington, lebih ramah terhadap Tel Aviv, dan lebih pragmatis dalam diplomasi global. Bagi banyak rakyat Palestina, sikap Argentina adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan yang dulu mereka perjuangkan. Dan bagi Amerika Latin sendiri, posisi Argentina ini menimbulkan perdebatan sengit. Dua negara Eropa Timur ini tidak kalah menarik. Republik Ceko dan Hungaria sejak lama dikenal punya hubungan dekat dengan Israel. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán secara terbuka menyatakan simpati pada agenda Israel, bahkan menolak keras segala bentuk boikot terhadap Tel Aviv. Begitu pula Republik Ceko yang kerap menjadi suara paling keras pro-Israel di Uni Eropa. Bagi mereka, penolakan terhadap Palestina bukan sekadar solidaritas politik, tetapi juga bagian dari ideologi. Mereka melihat Israel sebagai sekutu dalam melawan pengaruh Islam di Eropa, sebuah narasi yang banyak dikritik sebagai Islamofobia terselubung. Sisa daftar penolak diisi oleh negara-negara kecil di Pasifik, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Secara geografis, mereka jauh dari Timur Tengah, bahkan tidak punya keterkaitan langsung dengan konflik Palestina-Israel. Namun posisi mereka di forum internasional selalu sejalan dengan Amerika Serikat dan Israel. Alasannya sederhana, ketergantungan ekonomi. Negara-negara kecil ini sangat bergantung pada bantuan luar negeri, baik dari Washington maupun Tel Aviv. Dukungan mereka di PBB sering dipandang sebagai balas budi. Walau suara mereka kecil, setiap angka tidak tetap punya bobot simbolis. 10 negara penolak ini seakan menjadi poros kecil yang menentang arus besar solidaritas global. Dari New York ke Ramallah, dari Gaza ke Jakarta, publik membicarakan daftar itu dengan nada marah, kecewa, dan curiga. Banyak yang melihat mereka sebagai simbol keberanian palsu, berani menolak karena berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar. Namun di sisi lain, daftar itu juga membuka mata dunia, bahwa perjuangan Palestina tidak sekadar soal angka mayoritas. Ia adalah pertarungan panjang melawan poros kekuatan global yang lebih suka mempertahankan status quo ketimbang mengakui keadilan. Deklarasi New York 2020. 5 menandai tonggak penting dalam sejarah panjang Palestina di PBB. Mayoritas, dunia sudah bulat mendukung, minoritas kecil masih menolak, dan PBB kembali tercatat sebagai panggung drama geopolitik terbesar abad ini. Di Ramallah, rakyat Palestina turun ke jalan merayakan kemenangan simbolis itu. Di Gaza, meski masih dalam penderitaan, suara takbir menggema bersamaan dengan tangisan haru. Namun di sisi lain, para pemimpin dunia tahu, perlawanan dari poros penolak itu tidak akan berhenti begitu saja. 10 negara penolak kini menjadi pusat perhatian global. Di nama mereka dicatat, diteliti, dan dianalisis. Bagi sebagian kalangan, mereka hanyalah pion dalam permainan kekuatan besar. Tapi bagi yang lain, mereka mungkin akan menjadi target sejarah, entah oleh rakyat, oleh opini publik, atau oleh gelombang besar perubahan yang tak bisa dibendung. Dan disinilah cerita mulai memasuki wilayah yang lebih gelap, sebab banyak suara, terutama di dunia Islam,
mulai berspekulasi bahwa daftar kecil itu tidak hanya sekadar lawan diplomasi. Mereka mungkin adalah simbol dari kekuatan yang kelak akan berhadapan dengan kebangkitan besar yang sudah lama dinanti-nantikan umat, kemunculan Imam Mahdi. Kalimat itu bergema di banyak ruang diskusi, dari masjid-masjid kecil di Timur Tengah, majelis taklim di Asia Tenggara, hingga forum-forum daring yang dipenuhi anak muda muslim dari seluruh penjuru dunia. 10 negara penolak Palestina di PBB tiba-tiba bukan lagi sekadar daftar diplomatik, melainkan dianggap sebagai daftar hitam, yang kelak akan berhadapan dengan poros kebenaran. Sejak lama, umat Islam menyimpan keyakinan bahwa di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin agung bernama Imam Mahdi. Sosok ini dipercaya akan memimpin umat menuju kemenangan melawan kezaliman global, menyatukan umat Islam, dan menegakkan keadilan di muka bumi. Keyakinan itu bukan hanya cerita mistis, tetapi bagian dari khazanah hadis yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, setiap peristiwa besar yang menyangkut dunia Islam seringkali ditarik ke dalam bingkai eskatologis, ramalan akhir zaman yang menanti untuk ditafsirkan. Dan kini, ketika Palestina kembali menjadi panggung utama geopolitik, banyak orang merasa tanda-tanda itu semakin jelas. Bagi sebagian kalangan, daftar 10 negara penolak Palestina bukanlah kebetulan. Amerika Serikat, Israel, hingga negara-negara kecil Pasifik, semuanya dipandang sebagai representasi kekuatan yang menghalangi tegaknya kebenaran. Narasi itu berkembang pesat di media sosial, diperkuat oleh potongan ceramah ulama, kajian-kajian daring, bahkan video pendek yang viral di TikTok dan YouTube. Lihatlah, kata seorang penceramah di Kairo, siapa yang menolak Palestina merdeka? Bukankah mereka adalah simbol dari kekuatan yang sama yang sejak dulu menolak keadilan? Bukankah sejarah menunjukkan siapapun yang menghalangi kebenaran akan menjadi musuh bagi Imam Mahdi kelak? Kalimat semacam itu menyulut imajinasi kolektif. Bagi rakyat biasa yang setiap hari menyaksikan penderitaan di Gaza dan tepi barat, mengaitkan 10 negara penolak dengan narasi Imam Mahdi bukan sekadar tafsir, melainkan bentuk pelampiasan harapan. Jika dunia internasional tidak bisa memaksa keadilan berdiri, maka mereka menanti sosok yang diyakini akan datang dengan kuasa ilahi. Dalam tradisi Islam, terutama di kalangan Sunni dan Syiah, Imam Mahdi digambarkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin yang akan muncul di tengah kekacauan besar. Ia akan membawa panji keadilan, menghancurkan tirani, dan menyatukan umat Islam. Bagi Syiah, keyakinan akan Imam Mahdi bahkan lebih konkret. Mereka percaya bahwa Imam Mahdi sudah lahir berabad-abad lalu dan kini sedang dalam kegaiban, menunggu waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muncul kembali. Sementara dalam tradisi Sunni, keyakinan itu lebih bersifat simbolis. Mahdi akan lahir sebagai sosok baru, namun tetap dari garis keturunan Nabi. Apapun versinya, satu hal yang sama. Kemunculannya diyakini akan terjadi di saat dunia dilanda krisis besar. Perang, penindasan, dan ketidakadilan akan menjadi panggung yang memanggilnya. Nah, dan bukankah kondisi Palestina hari ini memenuhi semua tanda itu? Maka tidak mengherankan jika 10 negara penolak Palestina di PBB mulai dilihat sebagai simbol musuh akhir zaman. Amerika Serikat dianggap representasi kekuatan materialisme barat yang mendominasi dunia. Israel jelas dipandang sebagai lawan historis umat Islam. Negara-negara Eropa Timur yang menolak Palestina dituduh menutup mata karena kebencian ideologis. Sementara negara-negara kecil di Pasifik dicemooh karena dianggap menjual suara demi bantuan ekonomi. Narasi ini tidak selalu akademis atau berbasis tafsir hadis yang kuat, tetapi ia hidup di ruang publik. Ia lahir dari rasa frustasi kolektif umat Islam yang sudah terlalu lama menyaksikan penderitaan Palestina. Mereka butuh penjelasan, dan dalam penjelasan itu, 10 negara penolak menjadi pion dalam kisah besar akhir zaman. Pasca resolusi deklarasi New York, suasana di dunia Islam benar-benar bergemuruh. Di Jakarta, ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan Palestine will be free dan Mahdi is coming. Di Istanbul, para khatib Jumat menyelipkan khutbah tentang tanda-tanda akhir zaman, mengingatkan jamaah bahwa dunia sedang memasuki fase yang penuh gejolak. Di Teheran, para ulama Syiah menyambungkan resolusi PBB itu dengan nubuat tentang kembalinya Imam Mahdi. Media-media Islam internasional menyorot fenomena ini dengan berbagai perspektif. Ada yang melihatnya sebagai ekspresi iman. Ada pula yang mengkritik bahwa mencampurkan politik dengan narasi apokaliptik bisa berbahaya. Namun faktanya, semakin dilarang, semakin kuat narasi itu hidup. Yang menarik,
gema spekulasi tentang Imam Mahdi ini ternyata juga sampai ke telinga para penolak. Di Washington, laporan intelijen menyebutkan bahwa sentimen keagamaan ini bisa menjadi bahan bakar baru bagi gerakan perlawanan di Timur Tengah. Di Tel Aviv, para analis strategi memperingatkan bahwa jika narasi Imam Mahdi semakin populer, itu bisa menjadi perekat ideologis bagi kelompok-kelompok perlawanan yang selama ini tercerai-berai. Bahkan di negara-negara Pasifik, isu ini terdengar sebagai bisikan aneh yang menakutkan. Bayangkan, negara-negara kecil yang bahkan banyak warganya tak tahu letak Gaza di peta, tiba-tiba disebut-sebut dalam narasi besar akhir zaman. Itu bukan hanya perkara diplomasi lagi, melainkan perkara spiritual yang jauh di luar jangkauan mereka. Narasi Imam Mahdi memang masih dianggap spekulasi, tetapi dampaknya nyata. Di banyak tempat, kelompok-kelompok pemuda Muslim mulai menegaskan diri bahwa mereka siap menjadi tentara Mahdi jika momen itu tiba. Mereka berlatih, berdiskusi, dan mengibarkan panji-panji yang mengaitkan perjuangan Palestina dengan janji akhir zaman. Di dunia maya, konten-konten yang menghubungkan PBB, 10 negara penolak, dan Imam Mahdi terus bermunculan. Video yang menampilkan potongan ceramah tentang akhir zaman berdampingan dengan cuplikan berita PBB menghasilkan narasi visual yang mengguncang emosi. PBB mungkin melihat ini sebagai hal kecil, tetapi bagi rakyat biasa, ia menjadi energi baru. Keyakinan bahwa perjuangan Palestina sudah memasuki fase eskatologis membuat mereka semakin sulit ditaklukkan. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa ditakut-takuti dengan senjata jika ia percaya bahwa kemenangan akhir sudah dijanjikan oleh langit? Kini dunia berada di persimpangan yang aneh. Di satu sisi, Palestina baru saja mencetak kemenangan diplomasi besar di PBB. Di sisi lain, 10 negara penolak membuka celah lahirnya narasi spiritual yang jauh lebih berbahaya bagi stabilitas global. Apakah 10 negara itu sadar bahwa keputusan mereka tidak hanya tercatat dalam dokumen resmi PBB, tetapi juga dalam imajinasi miliaran umat yang menanti Imam Mahdi? Apakah mereka tahu bahwa nama mereka kini disebut-sebut bukan hanya di ruang debat politik, tetapi juga di mimbar-mimbar masjid dan forum-forum doa? Mungkin tidak, tetapi roda sejarah sudah bergerak. Dan ketika keyakinan bertemu dengan kenyataan politik, lahirlah kekuatan yang sulit dibendung. 10 negara penolak kini bukan hanya musuh diplomasi. Mereka mulai dilihat sebagai calon musuh ideologis, bahkan musuh spiritual. Dan disitulah bayangan Imam Mahdi semakin kuat, seolah-olah sejarah sedang menyiapkan panggung bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar resolusi PBB. Bagi banyak umat Islam, 10 negara penolak Palestina merdeka bukan lagi hanya aktor politik global, melainkan simbol nyata dari kekuatan yang kelak akan menjadi lawan utama Imam Mahdi. Mereka percaya, jika Imam Mahdi benar-benar muncul di tengah kekacauan dunia, maka barisan pertama yang akan ia hadapi adalah kekuatan yang sejak awal menolak berdirinya Palestina sebagai negara merdeka. Amerika Serikat dipandang sebagai pilar utama penolakan. Negeri adidaya itu bukan hanya sekadar memberikan suara tidak, tetapi juga menjadi tulang punggung dukungan politik, militer, dan ekonomi bagi Israel. Ia adalah imajinasi umat. Amerika Serikat bukan sekadar negara, tetapi Babel modern, simbol tirani yang harus runtuh jika keadilan ingin tegak. Israel, tentu saja, menempati posisi paling sentral dalam daftar ini. Ia bukan hanya lawan politik, melainkan lawan ideologis dan spiritual. Bagi banyak umat, keberadaan Israel adalah luka yang belum sembuh sejak runtuhnya khilafah. Maka ketika Israel menolak Palestina merdeka, itu seolah menjadi pengingat bahwa konflik ini tidak pernah sekadar tentang tanah, tetapi tentang benturan keyakinan yang akan mencapai puncaknya di akhir zaman. Negara-negara kecil di Pasifik, Nauru, Mikronesia, Palau, mungkin dianggap remeh di kancah global, tetapi justru karena itulah, penolakan mereka memantik kegeraman. Bagaimana mungkin negara-negara sekecil itu berani menolak hak bangsa Palestina? Begitu keluhan yang ramai di dunia maya. Bagi sebagian kalangan, keberanian kecil ini tidak lahir dari kedaulatan, melainkan dari barter bantuan ekonomi. Dan dalam narasi Imam Mahdi, mereka pun disebut-sebut akan ikut tersapu dalam badai besar. Hungaria dan Ceko dilihat sebagai representasi Eropa Timur yang keras kepala. Mereka dianggap mewarisi kebencian ideologis lama terhadap dunia Islam. Sementara Kanada dan Kepulauan Marshall dipandang sebagai pengikut setia kebijakan Washington. Semua ini dirangkai menjadi narasi. 10 negara itu ibarat 10 pion yang kelak akan dihantam gelombang besar ketika Imam Mahdi memimpin barisan perlawanan. Narasi ini semakin hidup karena selaras dengan hadis-hadis tentang akhir zaman.
Dikisahkan bahwa akan ada kekuatan besar yang menolak kebenaran, menyebarkan kezaliman, dan menindas umat Islam. Banyak yang kemudian mengaitkannya dengan kekuatan Barat modern dan sekutunya. Maka ketika 10 negara menolak Palestina merdeka di PBB, imajinasi itu seolah menemukan bentuk nyatanya. Bukan hanya umat Islam yang membicarakan narasi ini. Di balik layar, para diplomat dan analis di negara-negara penolak mulai menyadari dampaknya. Mereka khawatir narasi Imam Mahdi bisa menjadi bahan bakar baru bagi militansi. Ketika sebuah keputusan diplomatik dilihat sebagai bagian dari pertarungan kosmik, maka konflik tidak lagi bisa diredakan dengan sekadar lobi atau perjanjian. Ia sudah masuk ke ranah iman. Laporan-laporan intelijen menyebutkan, kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah kini semakin sering menyebut nama Imam Mahdi dalam propaganda mereka. 10 negara penolak disebut sebagai musuh pertama yang akan disapu bersih. Nama-nama negara kecil yang sebelumnya nyaris tidak dikenal, kini diingat dengan penuh emosi oleh jutaan orang. Bagi negara-negara itu, menjadi musuh diplomasi mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi menjadi musuh spiritual yang diyakini akan berhadapan langsung dengan Imam Mahdi, itu adalah status yang jauh lebih berbahaya. Di kota-kota Muslim, suasana ini menimbulkan gelombang baru, harapan bercampur amarah, harapan karena mereka percaya bahwa Imam Mahdi semakin dekat. Amarah karena 10 negara itu seolah menantang garis takdir. Di Gaza, mural-mural baru bermunculan. Gambar Imam Mahdi digambarkan secara simbolis. Berdiri tegak dengan panji putih. Sementara di depannya tertulis nama-nama 10 negara penolak. Di Pakistan, pawai pro-Palestina membawa replika peti hitam bertuliskan AS Israel dan sekutunya, yang mereka sebut sebagai tanda runtuhnya tirani. Di tengah semua ini, nama Imam Mahdi menjelma menjadi poros harapan. Ia bukan hanya tokoh eskatologis yang samar, tetapi simbol perlawanan yang nyata. Di setiap seruan doa, nama itu disebut dengan penuh harap. Di setiap kajian, ia dijelaskan sebagai jawaban atas segala ketidakadilan. Mahdi akan datang. Mahdi akan membalas. Mahdi akan membebaskan Palestina. Begitu kalimat yang terdengar berulang kali di masjid-masjid dan majelis taklim. Bagi sebagian orang, itu hanyalah romantisme religius. Tetapi bagi umat yang setiap hari menyaksikan darah tumpah di Gaza, keyakinan itu adalah energi yang menjaga mereka tetap berdiri. Maka lengkaplah gambaran besar itu. 10 negara penolak Palestina merdeka di PBB kini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi simbol musuh akhir zaman. Yang nama mereka disebut-sebut sebagai calon incaran Imam Mahdi. Apakah benar demikian? Tidak ada yang tahu. Tetapi bagi umat yang menanti, kepastian bukanlah yang terpenting. Yang penting adalah keyakinan bahwa kezaliman tidak akan abadi dan bahwa seorang pemimpin agung akan datang untuk menegakkan keadilan. Dan disinilah cerita itu berakhir, sebuah dunia yang sedang menanti. Di satu sisi ada 10 negara penolak yang berdiri di garis seberang. Di sisi lain ada miliaran umat yang meyakini bahwa hari besar semakin dekat. Resolusi PBB hanyalah permulaan. Yang akan datang jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih menentukan. Jika benar Imam Mahdi akan turun, maka 10 negara itu diyakini akan menjadi daftar incaran pertama. Dan dunia akan menyaksikan, bukan lagi sekadar diplomasi di ruang sidang PBB, melainkan pertarungan yang menggetarkan sejarah umat manusia.